Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Awsana tabaraka wa ta'ala fi kitabihil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kita gunakan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semaksimal mungkin untuk beramal ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita bacakan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa terus menyempurnakan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti sunnahnya, kita bertemu dengan beliau dan meminta syafaat beliau pada hari akhirat nanti. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, rasa rindu kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan sebagai motivasi untuk beramal ibadah, untuk menjauhi kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu kita akan mengikuti jalannya dan kita akan terhindar dari segala macam bahaya. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang harus senantiasa kita evaluasi adalah sejauh apa, sesempurna apa rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita tidak dengarkan orang-orang yang mungkin memperingatkan kita bahwa jangan berlebih-lebihan dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita tilik kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disyaratkan melebihi rasa cinta kita kepada yang lain, kepada harta kita, pasangan kita, keluarga kita, dan siapapun yang sudah kita cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau bersabda, "Wa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Dan tidak sempurna iman kalian sebelum kalian mencintaiku
lebih daripada cinta kalian kepada anak-anak kalian, orang tua kalian, dan seluruh manusia. Suatu kali juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, demi Allah, aku mencintaimu lebih dari segala sesuatu kecuali cintaku pada diriku sendiri." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada beliau bahwa itu belum cukup. Dikatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai beliau lebih daripada cinta kepada yang lain, bahkan juga kepada diri sendiri. Oleh karena itu, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis dan peristiwa tadi, maka kita bisa simpulkan bahwa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari hati kita, luapan emosional hati kita, bukan sekedar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi cinta yang kita rasakan, yang kita ungkapkan, yang membuat kita merindukan beliau. Karena apa? Karena rasa cinta kepada beliau dibandingkan dengan rasa cinta kita kepada anak kita, yang juga dengan hati, kepada orang tua kita, yang juga dengan hati. Kemudian masyarakat Allah Subhanahu wa taala, melihat hadis-hadis tadi juga, kita bisa bersimpulan bahwasanya rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa kita katakan berlebih-lebihan. Sangat mungkin malah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sangat jauh dari kata sempurna. Kemudian para ulama mengatakan bahwa sesuatu yang berlebih-lebihan itu letaknya pada amal perbuatan, sementara rasa cinta itu berasal di hati. Amal perbuatan yang kita gunakan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak mungkin berlebih-lebihan, karena amalan yang berlebih-lebihan itu melanggar syariat yang dibawa sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amalan yang bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada, maka amalan itu dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak demikian. Oleh karena itu, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ayat yang membimbing kita untuk terus berusaha menyempurnakan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepadanya, hanya mereka sajalah orang-orang yang beruntung. Hanya mereka sajalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menyebutkan 4 hal yang harus kita usahakan dalam rangka menyempurnakan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah falladzina amanu bihi. Hendaknya kita mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk seluruh umat manusia sejak
diutusnya beliau hingga hari akhirat nanti. Hendaknya kita meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'dahu. Tidak ada nabi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kita harus meyakini kebenaran semua yang sahih berasal dari Rasulullah SAW. Kita harus yakini kebenarannya. Kita harus yakini bahwa itu adalah wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini kemaksuman Rasulullah SAW dari segala kekurangan beliau dalam menyampaikan ajaran Islam, kekurangan beliau dalam menyelamatkan kita, menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah wa'azzaruhu, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak mungkin umat Islam yang salah paham dengan sebuah ayat dalam surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilaihi. Katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Jangan kita anggap diri kita sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini bukan sedang memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan bahwa beliau sama dengan kita. Ayat ini hanya menyebutkan bahwa beliau bukan Tuhan. Beliau bukan setengah Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan malaikat. Beliau adalah manusia, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus memuliakan beliau, karena beliau adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuliakan dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan perbuatan kita. Kita muliakan beliau dengan hati kita, dengan cara meyakini kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan akhlaknya dibanding akhlak seluruh umat manusia. Kita harus meyakini kesempurnaan ajaran yang beliau bawa. Kita harus meyakini kesempurnaan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara beliau. Bahwasanya kesempurnaan adalah akhlak beliau, kesempurnaan adalah perbuatan beliau, kesempurnaan adalah sifat beliau. Segala perkataan, perbuatan, akhlak, sifat yang bertentangan dengan perbuatan, akhlak, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kekurangan. Semenarik apapun, seistimewa apapun, kalau bertentangan dengan akhlak, sifat, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sebuah kekurangan. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lisan kita. Kita menyebutkan beliau dengan gelaran-gelaran yang indah, dengan gelaran-gelaran yang mulia. Kita membaca salawat setiap kali kita mengucapkan dan kita mendengarkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk orang lain agar juga memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ceritakan bagaimana akhlak beliau, bagaimana kelembutan hati beliau, bagaimana keberanian beliau, bagaimana pengorbanan beliau kepada untuk umatnya. Agar apa? Agar seluruh umat Islam dan umat manusia itu juga ikut memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jelaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita juga memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan kita. Yaitu apa? Yaitu mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ajaran beliau bukan hanya dalam ibadah saja. Ketika kita membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bukan hanya melihat bagaimana beliau beribadah,
tapi juga kita melihat bagaimana Rasulullah SAW berjuang, bagaimana Rasulullah SAW memikirkan umat manusia, bagaimana Rasulullah SAW berkorban. Itu juga hendaknya kita teladani, bukan hanya dalam ibadah saja. Kemudian terakhir firman Allah Subhanahu wa taala sebelum terakhir adalah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang-orang yang mencintai beliau, memusuhi orang-orang yang membenci beliau. Kita hidupkan sunnah-sunnah beliau. Kita berusaha membuktikan bahwasanya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kebenaran. Ilmu pengetahuan, perkembangan apapun yang terjadi di saat ini atau masa akan datang tidak akan bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu akan sangat membahagiakan beliau bahwasanya ada umatku yang terus berusaha membuktikan bahwa yang aku sampaikan adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu. Dan yang terakhir jelaskan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengikuti cahaya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahaya Al-Qur'an, cahaya sunnah, cahaya yang menerangi pikiran kita, cahaya yang membuat kita mengetahui, membedakan mana jalan yang lurus mengantarkan kita kepada surga dan menghindarkan kita dari jalan menuju neraka. Cahaya yang membuat persepsi dalam pikiran kita adalah persepsi yang benar, bahwa kemaksiatan seberapa pun untungnya pasti akan membawa kita kepada neraka. Ketaatan semerugikan apapun kalau kita melakukannya pasti akan membawa kita kepada surga dan kebahagiaan abadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihi al-'azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ma'asyiral muslimin, waqullaha ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.